Assalamualaikum Halo, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Halo Mas Ari, apa Kabar Kang kabar Mas Ari? Budi. Cerah banget nih sore ini. Yang Iya yang nih. lagi bahagia baru meluncurkan the super apps, the super app, the best apps in capital market of Indonesia ya. Jadi tema kita hari ini Kang Budi adalah the new edX Mobile. Mengapa edX Mobile menjadi aplikasi terbaik di pasar modal Indonesia? Nah ini Anda tanggung jawab nih menjelaskan kepada publik kenapa the new edX Mobile itu aplikasi yang paling terbaik di pasar modal Indonesia. Apa saja yang Siap Mas dimiliki? Ari. Saya tadi baru pamer-pamer sedikit Kang Budi. Pamer-pamer gitu kan di tampilan dasarnya, tapi saya belum masuk login. Nanti mudah-mudahan Kang Budi bisa pamerkan logingnya seperti apa dan apa ya yang Boleh. menjadi itu. Karena Kang Budi, untuk sobat IDEK yang ngikutin obrolan kita sore ini Kang, itu kami ada hadiah dari Bursa Efek Indonesia, tetap hadiahnya yaitu top up RDI senilai Rp150.000 untuk 5 pertanyaan terbaik dari 5 penanya yang berbeda. Jadi silakan Kang Budi bikin sobat IDEK kepo abis, julid telak gitu ya tentang Siap. New IDEK Mobile. Monggo Kang Budi, silakan. Oh ya, kenalkan dulu dong dirinya. Oh Gitu iya, ya ke makasih banyak Mas Ari. Mas Ari di Palembang ya Mas Ari ya? Halo Mas Ari? Halo Kang Halo? Budi. Halo, halo. Kang Budi. Mas Ari, sekarang udah kedengaran belum? Oke. Oke, oke. Udah Oke. mulai terdengar. Dari tadi nggak Lima. kedengaran. Sorry, Ya. Mas. Oke, halo selamat sore rekan-rekan IDX. Perkenalkan saya Budi dari Data Sales and Marketing Bursa Efek Indonesia ya. Tepatnya di divisi layanan data. Jadi saya di sini tuh lebih ke ngurusin lisensi datanya Bursa Efek Indonesia gitu. Maupun itu yang B2B ataupun yang retail. Nah, yang retail nih alhamdulillah BI juga baru melaunching IDX Mobile ini ya. Di tanggal 13 Juli kemarin grand launchingnya gitu Mas Hari. Oke. Jadi baru di launching. Ini sebenarnya relaunching atau memang new launching untuk ID Mobile ini? Jadi untuk launchingnya itu kita itu di awal Juli sebelum di bulan Juni ya, di pertengahan bulan Juni kita itu sebenarnya sudah melakukan soft launching ya Mas Hari. Soft Ada launching dulu ya. itu dari tanggal 12 Juni. Nah, untuk yang gebiarnya nih acara yang besarnya kemarin ya, itu di tanggal 13 Juli gitu. Jadi sekarang sudah officially launch dan lumayan untuk per hari ini juga jumlah downloadnya juga sudah lumayan banyak ya Mas Ari ya. Jadi terakhir itu sudah sekitar 34 ribuan user yang terdaftar di 34.000. Baru di ya. launching udah 34.000. Iya betul, semenjak launch. Jadi nggak salah ya menyandang predikat aplikasi terbaik di pasar modal Indonesia ya. Lihat kita Oke, Kang Budi, kita coba langsung masuk ke IDX, the new IDX Mobile gini kan. Sebenarnya apa yang dibawa oleh new IDX Mobile sehingga buat dan siapa sebenarnya segmentasi utama pengguna new IDX Mobile? Apakah yang masih penasaran, masih antusias, tapi belum melangkah juga karena takut mungkin kan orang Indonesia memang agak memang perlu sesuatu yang bisa membuat menjadi lebih percaya gitu kan. Ya, memang kita ketemu juga nih ada fakta kan di luar sana ada bukan aplikasi yang berkaitan dengan investasi yang legal tapi laku gitu kan. Nah, apakah dengan IDX Mobile juga bisa membantu mengikis hal itu? Kemudian apapun tuh yang sudah profesional juga bisa menggunakan IDX Mobile. Nah, sebenarnya siapa yang di segmennya, Pak? Kan Mas Ari, mungkin sedikit background story-nya dulu ya kali ya. Kenapa ada IDX Mobile ini ya? Jadi dulu itu di tahun berapa ya, 15 atau pokoknya sebelumnya itu sudah pernah ada ya IDX Mobile ini. Nah, tapi waktu itu karena ada pembaruan, jadi ditutup dulu tuh aplikasi yang lamanya. Nah, tahun kemarin kita berinisiasi lagi untuk membuka kembali IDX Mobile dan akhirnya alhamdulillah tahun ini sudah bisa di launching IDX Mobile-nya. Nah sebetulnya kalau misalnya dari background story-nya itu kenapa IDX itu meluncurkan IDX Mobile, jadi kalau misalnya kita melihat survei tahun kemarin ya, jadi 3 tahun ke belakang ini literasi pasar modal itu menurun
sedangkan inklusi menaik gitu. Jadi kan maksudnya banyak investor-investor yang memutuskan decision investasinya itu kurang berdasarkan sumber-sumber data atau sumber informasi yang kredibel atau reliable gitu. Nah, dan tahun kemarin juga kami mengadakan survei bersama UI. Di sana kami mendapatkan bahwa 73% orang yang mencari informasi pasar modal itu melalui IDX, melalui mobile app. Nah, disitulah kami meluncurkan IDX Mobile 13 Juli kemarin. Dan untuk siapa sih IDX Mobile ini? Sebenarnya IDX Mobile ini ditujukan untuk semua kalangan investor ya, maupun yang belum berpengalaman ataupun yang sudah berpengalaman. Mungkin kalau misalnya yang belum berpengalaman, kami di sana juga banyak fitur-fitur yang bisa dilakukan untuk edukasi ya, seperti contohnya virtual trading ini. Itu salah satu fitur unggulannya IDX Mobile. Nah, di sana investor yang pemula ya, let's say bisa dibilang pemula itu bisa melakukan simulasi jual beli saham tanpa adanya resiko finansial gitu. Jadi di saat nanti download IDX Mobile, nanti ada fitur virtual trading. Di sana sudah diberi semacam virtual saldo ya. Virtual saldo itu 5 juta. Nah, di situ udah bisa melakukan simulasi jual beli saham. Namun untuk yang investor-investor mungkin yang udah lama ya berinvestasi gitu ya, dan udah kenal juga dengan dunia pasar modal, kami juga menyediakan fitur-fitur yang lebih advance gitu, misalnya seperti charting yang interaktif gitu ya, untuk analisis analyticalnya, dan juga ada fitur-fitur seperti stock heat map dan juga running trade gitu ya, untuk fitur premiumnya gitu, Mas Hari. Nanti mungkin saya juga breakdown ya untuk salah satu fiturnya gitu ya, dari homepage sampai ke virtual trading gitu. Oke, Kang Budi, tadi sudah senggol-senggol virtual trading. Jadi sebenarnya fiturnya jadi banyak nih ya. Fitur-fitur sebenarnya bisa nggak ditampilkan di layar, Kang Budi? Saya sih sudah mau pamer gini. Saya udah buka begini. Karena ya sekalian ya. Saya udah pakai yang versi lengkapnya nih, Sobat IDEX. Ini versi lengkap. Salah satu yang dari versi yang ada, apakah ada pembedaan ini? Yang kalau misalnya Sobat IDEX atau para investor atau yang masih penasaran untuk belajar tentang pasar modal ini, dari aplikasi ini, apakah semuanya tampilannya cuma satu model atau ada ragam model? Kemudian apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan masing-masing, atau keunggulan dari masing-masing tipikal mode dari aplikasi New IDEX Mobile? Mungkin kalau misalnya untuk tampilan kita bisa milih dua ya, Mas Ari ya. Ada dark mode dan juga light mode gitu. Tadi yang Mas Ari dark mode ya. Ini kalau misalnya yang light mode itu lebih ke corporate color-nya IDX gitu ya, merah dan putih gitu. Nah, mungkin sebelum ke virtual trading, saya izin breakdown dari homepage kali ya, Mas Ari ya. Boleh. Oke. Apa aja tampilannya yang ada di virtual trading? Untuk sekarang untuk download IDX Mobile itu gampang banget, Mas Ari dan teman-teman. Hanya langsung bisa integrate sama Google ya, jadi bisa sinkronis juga sama Google, nggak perlu masukin lagi email, bikin password gitu. Jadi untuk saat ini sekarang IDX Mobile itu sudah bisa sinkronis dengan email Google gitu ya, dan kedepannya kami juga berencana untuk mensinkronis IDX Mobile ini dengan Apple ID gitu ya, untuk pengguna iOS gitu. Jadi nanti di saat mendownload IDX Mobile bisa langsung di sign up with Google, atau kalau misalnya mau sign up manual juga bisa langsung masukkan email dan password, nanti verifikasi email. Setelah verifikasi email nanti juga bisa masuk ke homepage ini. Nah, di homepage ini kita dapat melihat ada beberapa fitur ya. Jadi di homepage ini sebetulnya yang diperlihatkan itu adalah ringkasan IHSG. Nah, ada grafik IHSG dari daily, weekly, ada monthly, ada quarterly, ada yearly, sama ada data historical per 5 tahun juga gitu. Dan di homepage, kalau misalnya kita scroll ke bawah, ada high, low, close. Ini untuk IHSG. Ada open, high, volume, previous, low, value. Nah, terus kita ke bawah lagi scroll, ini ada indeks dari, di bawahnya lagi ada indeks performance, dan ada low high range. Ini semua ada ringkasan IHSG.
Terus kalau misalnya kita ke menu market info, nah di sini mungkin ya yang bakal sering diakses oleh teman-teman kali ya. Mungkin kalau misalnya ini homepage hanya menggambarkan apa ya, pasar modal secara general kali ya, karena hanya menampilkan data IHSG. Tapi mungkin untuk data-data yang lebih detail nanti bisa masuk ke menu market atau market info. Nah di sini menu pertama itu ada indices. Nah, indices ini memperlihatkan indeks-indeks semua indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, ada seperti ada IHSG, ada Kompas 100, nanti ada LQ45, ada JII. Nah, contohnya kalau misalnya kita ini ada sektor, jadi udah kita pisah juga ya, ada sektoral dan juga ada local index gitu. Misalnya kita pencet yang JII, nanti kita bisa lihat pergerakan indeksnya, high low close, dan juga konstituensinya ya, Mas Ari ya. Jadi apa saja saham-saham yang masuk di dalam indeks tersebut gitu. Artinya advance ya. Siapapun nanti yang mau belajar, entah gitu kalau dia memang fokusnya mau ke saham atau mau ke ETF saja, itu bisa ngelihat dari ada tampilan indeks seluruh indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia tertampilkan dengan baik ya di New Edek Mobile ini. Yang ada di bursa itu ditampilkan sini, tapi untuk saat ini hanya ada saham ya, Mas Ari ya. Jadi instrumen pasar modal yang lain belum ada di sini, kecuali mungkin nanti ada tambahannya itu selain saham itu future dan currency dan komoditi. Nah itu untuk menu pertama. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu nih, di Bursa Efek Indonesia ada indeks apa aja sih, lokal indeksnya ada apa aja, atau yang di indeks sektoralnya ada apa aja gitu ya. Nah bisa langsung cek halaman indeks gitu. Di sini juga sudah lengkap tadi bersama dengan konstituensinya. Oke, mungkin saya lanjut ya, Mas Adi ya. Setelah itu mungkin nanti saya akan skip dulu nih menu running trade ya. Saya akan ke watchlist dulu. Nah ini watchlist ini juga. Ya, watchlist. Ini juga bisa. Kang Budi, sorry, saya potong sedikit. Semua data yang tertampil di IDEX Mobile itu apakah real time 100%? Betul, Pak Mas Ari. Jadi data yang ditampilkan di IDEX Mobile ini ada data real time ya. Real time dari, ya betul. Berarti datanya valid, sangat valid gitu ya? Betul, Mas Ari. Jadi kita juga salah satu tujuan IDEX Mobile juga hadir ya untuk publik ini adalah sebagai pendamping ya, mungkin ya. Kan sebenarnya sudah banyak ya aplikasi-aplikasi aplikasi di luar sana yang menampilkan market data juga gitu ya. Mungkin ada aplikasi online trading ataupun aplikasi market info lainnya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ngecek nih validasi datanya gitu ya, nah bisa dilihat lewat IDEX Mobile gitu, Mas Ari. Oke, berarti ada watchlist. Apalagi yang menjadi keunggulan atau daya tarik seperti itu? Apakah ada indikator-indikator yang bisa digunakan buat katakanlah yang sudah profesional sekalipun mungkin? Apakah ini profesional investor atau trader masih pantas menggunakan ini? Jadi tidak hanya untuk mereka yang mau belajar. Mas Ari ya, jadi ini kan watchlist, saya mungkin watchlist juga sudah lumayan baik ya fitur-fitur yang aplikasi lain yang ada fitur ini gitu ya. Tapi mungkin di IDEX Mobile bisa kelebihannya bisa kita filter melalui indeks ya. Lalu nanti kita juga bisa bikin watchlist sendiri ya. Jadi kita bisa pilih saham-saham yang ada di portofolio kita gitu. Lalu tadi sempat di-mention kan fitur yang mungkin untuk investor-investor yang sudah lama ya di pasar modal gitu dan sudah membutuhkan analisis yang lebih jauh lagi gitu ya. Kita di sini ada fitur chart, Mas Ari. Nah, chart ini luar biasa ya. Bisa di zoom in, di zoom out, dan banyak juga pilihan menunya ya. Bisa mau lihat candle chart atau line, ada bisa lihat baseline-nya, area yang kayak gimana. Nah terus itu dari sisi
indikatornya juga bisa pilih nih banyak banget ya. Jadi untuk teman-teman yang emang sukanya technical analysis ya. Nah, ini bisa banget dipakai fitur chart ini. Dan chart ini juga sangat interaktif ya. Jadi karena ini bekerja sama juga dengan TradingView, chart ini disupply di TradingView. Jadi harusnya trader-trader kelas atas juga udah sering lah pakai ini gitu, Mas Hari. Gitu. Jadi trader atas pun juga bisa ya, masih bisa menggunakan ini sebagai Betul. salah satu benchmark untuk mempertahankan tingkat keberhasilan bertransaksinya ya, seperti itu. Betul. Nah, kalau untuk katakanlah benar-benar pemula gitu ya, benar-benar pemula, fitur apa yang benar-benar bisa mereka manfaatkan sebagai sarana pengenalan? Oke, untuk sarana pengenalan ya. Mungkin kalau misalnya untuk sarana pengenalan bisa di virtual trading ya, tadi sempat saya sebutkan. Virtual trading. Jadi kita bisa lihat sini. Nah, ini bentukannya udah kayak mau transaksi saham beneran ya, Mas Ari ya. Tapi ini cuma simulasi. Misal saya mau beli sahamnya Ali. Nah, ini saya juga bisa coba beli misalnya 3 lot di sini. Nah, ini udah langsung bisa nih kita buy stocks gitu ya. Buy stocks, nanti send virtual order. Nah, kalau misalnya transaction successful, nanti di saat harganya match di 7750 dengan data real time yang sekarang ada, nanti dia langsung ke order list tuh. Nah, ini masih open ya, jadi berarti masih belum ya, gitu. Nanti kalau misalnya sudah match, nanti si saldo RDN-nya di sini juga bakal berkurang nih. Ini saya masih punya saldo 5 juta ya, Mas Hari ya, gitu. Nanti kalau misalnya sudah match, nanti akan berkurang gitu. Nanti bisa dilihat apa saja yang sudah diorder, track listnya apa saja. Nah, ini fitur yang sangat bagus ya, Mas Hari, untuk mengenalkan investor pemula ke jual beli saham gitu. Oke, Kang Budi, saya penasaran dengan virtual tradingnya, Kang Budi. Ya. Virtual tradingnya sendiri itu apakah dana virtualnya itu memang kalau nggak salah 5 juta ya di situ ya? Betul. Dana virtual itu di saat pertama kali login akan dikasih 5 juta, Mas Hari. 5 juta, artinya kan platform dasarnya 5 juta ya. Ya. Kalau kita, itu bisa nggak misalnya di setting sendiri oleh si pengguna iDeck Mobile untuk saya pengen belajar langsung 100 juta deh, gimana rasanya gitu. Jadi kalau saya katakan saya adalah investor pemula yang sudah 12 bulan latihan, tapi latihannya cuma bawa duit, saya katakan mungkin cuma 5 juta gitu ya. Nah, kepengen gimana rasanya mengelola uang 100 juta. Apakah melalui virtual trading, ide virtual trading bisa disetting bahwa dummy cash-nya itu 100 juta gitu. Jadi melatih mental juga. Apakah tersedia di ide virtual trading saat ini? Untuk saat ini belum bisa ya, Mas Ari ya. Jadi belum. iDex Mobile itu hanya menyediakan 5 juta, dan itu untuk saat ini per harinya itu akan ke refresh. Jadi coba seharian ya, misalnya dari jam pembukaan perdagangan sampai nanti penutupan. Nah, setelah itu jam 12 malam mereka akan reset sendiri ke 5 juta lagi. Nah, tapi nanti ke depannya kami akan berencana waktu ini akan diperpanjang gitu, jadi sebulan. Nah, jadi teman-teman bisa mencoba membangun portofolionya gitu kan. Kalau misalnya sekarang baru simulasi jual belinya nih kayak gimana nih gitu ya, sampai match gitu. Nanti kalau yang sell juga kayak gimana gitu. Tapi untuk saldo sendiri belum bisa di setting sendiri sih, Mas Ari. Jadi masih dari kitanya itu 5 juta gitu. Oke, berarti untuk sementara 5 juta dulu untuk bekal latihan, untuk belajar memahami. Kemudian dari virtual trading, apakah informasi yang bisa digunakan oleh user dari the new iDeck Mobile itu terkait dengan emitennya, apakah cukup lengkap, Mas? Jadi sebelum beli itu latihannya aja, dia kan menghindari mengikuti teman gitu kan, atau FOMO. Nah, apakah ada sarana yang memungkinkan dari iDeck Mobile untuk dikenali dulu emitennya? Ada. Tercatatnya. Ada. Ada. Jadi
di ADX Mobile juga kita ada menu corporate action ya. Jadi tadi bukan hanya untuk technical analysis doang, tapi ada juga untuk fundamentalnya ya. Dan yang paling penting kan untuk kasih fundamentalnya ya, Mas Hari ya. Nah, di sini ada menu corporate action, kita bisa lihat corporate action dari setiap emiten ini, ada bonus, dividen, IPO. Nah, terus ada sampai nanti ada seperti stock splitnya, warrant, dan ada juga ini ya, mungkin informasi yang harus diketahui juga ya sama teman-teman investor itu ada special notation nih. Ini masih Wah, ada special notation juga ya, quotation juga ya. Banyak investor yang ada ya. Karena Mas Ari kan masih banyak juga orang-orang selama ini kenal kayak saham itu cuma ada 4 huruf nih, tapi waktu lihat kenapa ada huruf belakangnya misalnya jadi 5 jadi 6. Nah, teman-teman bisa cari penjelasan. Nah, kayak kalau misalnya ada titik gitu ya belakang sahamnya, itu apa sih artinya? Oh, nah, artinya negatif equity gitu. Nah, jadi kita dengan aplikasi ini kita bisa lebih lebih bijak dalam mengambil keputusan investasinya gitu. Itu untuk data emitennya ada itu sih, Mas Ari. Oke. Baik, Kang Budi, kita tahan dulu sebentar. Kayaknya semakin dipulik, semakin menarik IDX Mobile, semakin penasaran. Tapi sudah ada pertanyaan masuk nih, Kang Budi. Sudah ada 2 penanya masuk dari sobat IDX kita terkait IDX Mobile. Kita coba jawab dulu ya, 2. Wah, halo Kang Budi. Kang Budi, wah tadi nggak sengaja Kang Budi sepertinya sepertinya sengaja kesenggol tadi ya. Baik, Kang Budi, kita coba menanggapi pertanyaan dari sobat IDX yang telah masuk terkait dengan IDX Mobile. Dan sebelum kita masuk pertanyaan, saya kembali reminder ke sobat IDX yang sedang mengikuti obrolan sore hari ini. 5 pertanyaan terbaik dari 5 pertanyaan berbeda akan mendapatkan hadiah dari Bursa Efek Indonesia Top Up RDN, rekening dana investasi senilai Rp150.000 untuk masing-masing. Untuk itu, silakan sampaikan pertanyaan terbaik Anda mengenai IDX Mobile, dan pertanyaan terbaik, pertanyaan dibacakan itu adalah pertanyaan terbaik dan tentu akan mendapatkan hadiah seperti itu. Dan nanti Anda yang berhasil tinggal hubungi DM ke @idx_sumsel, sebutkan nama dan nomor kontak Anda, tim kami yang akan segera menghubungi Anda kembali. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Kang Budi. Ya, siap, Mas Ari. Ini ada dari @rgbias Damara. Nah, pertanyaannya apa ya? Bagaimana aplikasi IDX Mobile berbeda dari platform perdagangan saham online lainnya? Nah, apa yang menjadi pembeda khasnya, Kang Budi? Dan apa keunggulan kompetitif yang ditawarkan aplikasi ini kepada penggunanya? Dan apa yang menjadi kata kunci dari IDX Mobile? Langsung ultimate question ini kayaknya. Silakan, Kang Budi. Mungkin yang harus dibedakan ini ya. Yang harus dibedakan tadi sudah sempat di mention juga ya Mas Hari, bahwa IDX Mobile ini kita bukan mau compete dengan aplikasi online trading ya, melainkan kita itu melengkapi dari aplikasi online trading tersebut gitu. Nah, dan kami ini di IDX Mobile ini berfokus ke penyediaan informasi pasar modal ya, maupun itu data ataupun informasi emiten seperti yang tadi ya corporate action, terus data emiten lainnya seperti financial statement dan lain-lain. Nah, kami di sini bertujuan untuk itu ya membantu investor untuk memilih atau membuat decision yang lebih bijak dalam berinvestasi. Nah, kalau misalnya untuk bedanya mungkin ya yang bisa dibilang keunggulannya nih dari IDX Mobile tadi ya, yang pertama itu yang virtual trading itu. Nah, di sini masih mungkin ada beberapa aplikasi online trading dari sekuritas gitu ya, atau dari anggota bursa yang menyediakan virtual trading. Namun di sini juga kami menyediakan virtual trading dan tampilannya juga lumayan ini ya mudah digunakan gitu ya di virtual trading. Jadi lebih membantu teman-teman untuk mengenal bagaimana sih jual beli saham itu gitu ya.
Dan kalau misalnya fitur lainnya mungkinnya yang menjadi unggulan IDX Mobile juga. Namun fitur ini masih premium ya. Nanti tadi juga belum saya mention ya, Mas Arya. Jadi Oh iya. di IDX Mobile ada dua fitur premium gitu ya. Dan fitur premium ini dapat di-unlock kalau misalnya berlangganan bulanan melalui in-app purchase. Kalau misalnya di Google Play itu harganya 39.000, atau untuk pengguna Android itu 39.000. Untuk pengguna iOS di App Store itu 49.000 per bulan. Nah, Oke. iOS 49.000 per bulan untuk pengguna iOS, pengguna Android 39.000 per bulan. dari Google. Nah, Oke. si Untuk bisa unlock fitur premium ya? ya, untuk Fitur premiumnya apa aja tuh? untuk fitur premium itu yang pertama itu pastinya nggak ada iklan ya, jadi nanti nggak akan ada Oh, iklan ada di iklan. aplikasi. Terus yang kedua nanti ada fitur ini ya, running trade ya. Jadi fitur running trade ini, ya running trade ini adalah pergerakan jual beli saham secara real time ya. Jadi ini makanya cepet banget ya. Nah, sama satu lagi ada mungkin ini fitur yang sangat membantu juga ya. Ada namanya stock heat map. Nah, oke. Dia bisa memetakan saham secara sektoral maupun secara indeks ya. Dan kita juga bisa pilih si mapnya itu mau berdasarkan apa? Apakah berdasarkan market cap, ada juga market movernya. Jadi bisa dilihat nih di LQ45 misalnya, market movernya yang paling dominan siapa sih gitu. Nah, di sini bisa kelihatan BMRI misalnya atau BBCA gitu. Mungkin kalau misalnya untuk kelebihannya itu. Nah, mungkin bisa saya infokan juga ya dari sekarang, Mas Ari. Jadi IDX Mobile ini kan kedepannya nih ya, kedepannya itu diniatkan untuk menjadi super app-nya capital market gitu ya. Nah, jadi selain dari data pasar modal yang ada di BI, kami juga nanti akan menyediakan data-data atau informasi-informasi dari SRO lainnya seperti dari KP, dari KSE gitu ya. Mungkin kedepannya bakal ada data obligasi gitu, data bonds. Nah, kan kebanyakan kalau misalnya di aplikasi market info lainnya cuma data saham doang gitu ya. Jadi nanti kita akan melengkapinya dengan data bonds dan data lainnya yang diperlukan untuk investasi di pasar modal. Ada juga kedepannya kami juga akan menambahkan fitur edukasi lagi ya, seperti Invest Hub-nya dari bursa. Nanti jadi video-video edukasi, insya Allah akan kami embed ke aplikasinya gitu, agar memudahkan teman-teman lebih gampang lagi nih belajar pasar modal gitu. Oke, that's why kenapa the new IDX Mobile ada the best apps in Indonesian capital market ya, karena dia masih terus berkembang, Ya, bertumbuh, makin dilengkapi untuk masyarakat Indonesia ya rupanya. Pantas saat itu dia disebut the best apps gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan waktu launching pertama. Oke, Kang Budi, tadi kita sudah menanggapi pertanyaan dari Sobat IDX, yaitu dari Argidias Damara. Tapi saya pengen ngobrol lagi nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, the best question. Kang, itu kan tadi disampaikan bahwa ada juga informasi tentang emiten. Nah, termasuk apakah di situ ada informasi tentang yang baru listing, atau mungkin ke depan akan dipikirkan untuk bisa membantu para antusias, kita katakan antusias ya kalau sudah menggunakan IDX Mobile ini. Antusias bisa dia katakanlah profesional atau masih mau belajar tentang pasar saham, pasar modal. Itu yang berkaitan dengan IPO, yang mau IPO. Apakah bisa dikembangkan ke sana ke depan? Untuk IPO ada kemungkinan dikembangkan ke sana juga ya, Mas Hari ya. Kalau misalnya untuk emiten yang baru listing gitu ya, pengumumannya, nah itu mungkin untuk sekarang belum ada dedicated menu yang emang khusus untuk notification pengumuman emiten yang baru listing gitu ya, tapi berita itu dapat kita lihat di menu news ya. Jadi kalau di menu news ini kita bisa di menu news ya. Ini yang premium atau yang biasa untuk menu ini? Yang biasa. Ini bukan fitur. Jadi teman-teman yang udah download nanti bisa lihat menu news. Di situ ada berita-berita terbaru di pasar modal, dan biasanya
perusahaan-perusahaan yang baru listing, yang pengumuman listing ini masuk ke fitur news ini, tuh Mas Ari. Jadi semoga bisa membantu ya itu fitur itu, Mas Ari. Banyak fitur menarik sebenarnya di kedepan yang akan masih berkembang. Sekarang saja fitur yang saya perhatikan yang sudah unik dari fitur edX Mobile itu adalah heatmap-nya sih sebenarnya. Heatmap itu sangat menarik buat entah itu buat investor, buat itu atau siapa. Tapi hanya yang saya lihat Kang Budi ya, apakah untuk heatmap itu daily atau ada kurun waktu tertentu yang tersimpan di sana? Ini daily, Mas. Ini daily dan sifatnya tadi masih real time ya. Jadi belum ada data historical di sini, Mas Ari. Jadi ini daily dan datanya terupdate terus ya, Mas, secara real time. Jadi juga kelihatan dari si grafiknya, mereka terus berubah ukuran dan terus berubah warnanya juga gitu. Oke, Kang Budi, kita masuk ke pertanyaan kedua nih, Kang. Tadi kita sudah memberikan tanggapan, jadi kompetitifnya berkembang ya. Ini yang sebenarnya paling kompetitif dari edX Mobile, bahwa semua informasi yang berkaitan dengan pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia segera akan ada tersematkan di dalam aplikasi New edX Mobile tersebut, dan tentunya ini bisa jadi rujukan ya, simpulannya ya, the best rujukan berarti. Baik, kita masuk ke Sobat IDEX. Yang kedua pertanyaannya dari Sobat David _Lumbandol. Pertanyaan seperti ini, Kang Budi. Untuk IDEX Mobile, apakah ada laporan keuangan emiten seperti di web IDEX? Jadi cukup satu aplikasi bisa semua. Ini benar-benar super apps nih. Jadi dia pertanyaannya, apakah ada laporan keuangan emiten seperti di web IDEX? Nah, ini kalau saya cuma kepikiran kalau ada, seberapa berat ya? Oke, mungkin bisa digambarkan, Kang Budi. Kalau untuk laporan keuangan yang bisa di-download ya, itu di IDEX Mobile belum ada ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang membutuh laporan keuangan secara komplit gitu ya, bisa di-download dan bisa dilihat perhalamannya. Mungkin saya masih suggest ke websitenya IDEX. Tapi kedepannya kami juga pastinya akan melengkapi IDEX Mobile dengan informasi tersebut. Dan untuk saat ini mungkin yang ada ya, yang ada di IDEX Mobile itu adalah laporan keuangan, tapi seperti sudah menjadi summary ya, kayak misalnya dividen atau atau informasi seperti stok yang dikeluarkan berapa, share yang dikeluarkan berapa gitu. Jadi belum ada laporan keuangan yang komplit seperti di website IDEX. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab, Mas Hari. Artinya buat Sobat David atau Sobat IDEX lainnya, jika Anda ingin menggali informasi lebih lanjut atau lebih dalam tentang emiten atau laporan keuangan yang lengkap, memang tetap harus ke website bursa ya. Tapi setidaknya dengan IDEX Mobile kita bisa melihat gambaran ringkas 1 tahun terakhir ya, lebih kurang ya. Gambaran 1 tahun terakhir dari keuangan si emiten atau kinerja keuangan emiten yang bisa kita lihat. Nah itu saya pikir sih ini cukup menarik ya. Seperti yang ditampilkan. Dan apa nih Kang Budi? Satu emiten. Nah ini bisa dilihat di menu financialnya. Jadi mungkin saya coba ulang dari awal ya. Misalnya saya mau buka emiten ini, atau biasanya kita bisa scroll ke menu financial. Nah di menu financial ini nanti ada semacam ringkasannya ya. Ada quarterly, ada annual, ada income statement. Nah tapi sudah berbentuk grafik ya. Jadi sudah berbentuk ringkasan gitu. Mungkin memang tidak sedetail apa ya, yang kalau misalnya kita baca langsung financial statement gitu ya. Tapi untuk ringkasan ini sangat membantu sih menurut saya. Jadi apalagi kan kalau misalnya investor pemula gitu ya, kan nggak mungkin juga kita baca semua financial statementnya gitu ya, baca satu-satu gitu. Nah dan ini sangat membantu sih Mas Hari. Jadi sudah berbentuk ringkasan gitu, dan orang-orang jadi dapat memutuskan investasinya lebih cepat juga gitu.
Oke, oke, Kang Budi, ini saya jadi kepikiran juga. Eh, apakah di aplikasi itu nanti investor atau yang mereka sudah belajar itu bisa mendapatkan semacam apa ya, kelas massal buat belajar pakai edX mobile? Ya, Apakah nanti itu disediakan uh, jadwal tersebut dari timnya Mas Budi, dari tim data science dan marketing? Jadi buat para pengguna edX mobile yang sudah eksis maupun yang akan datang, mungkin Anda bisa ngecek di webnya atau pengumuman announce yang ada di aplikasi, mungkin ada kelas belajar menggunakan virtual trading ini nah, atau edX mobile. untuk saat ini memang memang itu menjadi rencana kami ya Ah, dan emang menjadi rencana kami dari tim RX Mobile juga kedepannya akan diintegrasi dengan edukasi-edukasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek gitu ya. Jadi mulai dari video-video ataupun tutorial gitu nanti pastinya akan di-embed ke aplikasi ini gitu ya. Tapi mungkin bertahap ya Mas Ari ya. Jadi itu perlahan-lahan ya. kita juga gitu ya Memang untuk mungkin bisa bikin kelas Zoom bareng dulu kali ya. betul ya. Kelas Zoom bareng online. Jadi seluruh Indonesia yang sudah download bisa mengakselerasi penggunaan dan memaksimalkan penggunaan edX mobile ya. Ya Oke, betul. satu pertanyaan lagi sebelum kita ke Sobat Idek. Pertanyaan dari Sobat Idek, Kang Budi. Ya, Kang, ada yang bikin saya penasaran tadi. Tadi sudah sempat terlintas di saya terkait dengan laporan keuangan atau performa emiten. Di virtual Idek trading, apakah tersedia aplikasi bagian dari aplikasi yang membuat sifatnya komparator? Jadi kok kalau misalnya teman-teman Sobat Idek yang sudah menggunakan ini pengen 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 belajar untuk memilih pilah dan pilih gitu ya, pilih dan pilah atau pilah dan pilih ya tepatnya, kemudian mencoba membanding-bandingkan kalau saya pakai virtual trading beli saham ini dengan saya pakai virtual trading beli saham ini dari 5 juta saya bagi dua berdasarkan data keuangan dari masing-masing emiten, nanti kelihatan tuh kan rasio-rasionya, apakah itu ada di virtual trading? untuk di virtual tradingnya saat ini belum ada sih Mas Ari fitur itu. Oh, Namun mungkin kita bisa ke menu market info kali ya. Mungkin kalau medium misalnya atau di market info yang dapat dilakukan komparasi itu hanya di chart sih Mas 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 Hari. Jadi di chart ini kita bisa pilih misalnya dua emiten berbeda. Misalnya di sini saya pilih, bentar ya. dua emiten yang berbeda, tapi ya Sobat Idek ingat ya, emitennya harus datang dari sektor yang sama kalau mau ngebandingin, jangan dari sektor yang jauh berbeda. Satu Ya, telekomunikasi, perbankan, di compare ya pasti beda. Jadi misalnya kita akan komparasinya di dalam sektor yang sama supaya informasinya valid. kita ambil ini sama tambah. Kita tambah lagi. Sorry. Ada, Kang Budi? Baik, Sobat Idek dimanapun Anda berada, Bursa Efek Indonesia memberikan hadiah nilai Rp150.000 berupa top up EDI bagi 5 pertanyaan terbaik dari 5 penanya yang berbeda. Jadi sampaikan pertanyaan Anda terkait EDI Mobile yang terbacakan dan ditanggapi, maka itu akan menjadi otomatis menjadi pertanyaan terbaik. Dan silakan DM, nanti kami akan bacakan di akhir dari diskusi dari obrolan sore ini nama-nama peserta live IG kita yang berhak mendapatkan top up, dan silakan DM ke @idx_social, nama dan nomor kontak Anda agar tim kami bisa hubungi. Nah, bagaimana Kang Budi? Baik. Apakah sudah ada? Jadi untuk saat ini fitur komparasi hanya ada. Kang Budi bisa dibuat ini nggak dark mode nggak Kang? Nah, untuk saat Karena ini kalau fitur pakai komparasi white mode ada di fitur chart ya, Mas Hari ya. Jadi kita belum ada fitur komparasi yang bisa otomatis mengcompare dua fundamental perusahaan berbeda gitu. Tapi
kalau misalnya dari technical, kita udah bisa nge-compare gitu ya. Misalnya saya ambil dua contoh emiten di sini, misalnya BBCA sama BBRI gitu. Oh, ini tadi Nah, ini kita bisa ini bisa compare atas bawah grafiknya, pergerakannya kayak gimana gitu antara kedua saham tersebut. Gitu sih paling Mas Ari untuk saat ini. Fitur komparasinya hanya baru ada itu ya. Nanti mungkin itu ya ke depannya. Saya pikir Kang Budi, fitur komparasi yang dimiliki oleh indeks virtual trading itu langkah lebih maju, karena yang setahu saya nggak ada, itu ada baru perbandingan fundamental, tapi ini technical loh. Iya. Technical dibandingkan secara langsung, artinya kan sangat mempercepat kepada antusias untuk belajar mengerti tentang technical dalam aktivitas bertransaksi ya. Iya betul Mas Ari. Baik. Baik, kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Ini waktu nggak terasa, udah jalan, tinggal 15 menit lagi. Ngomongin virtual trading, kayaknya nggak mesti di live IG, tapi harus di Zoom meeting ini kayaknya. Baik, pertanyaan ketiga dari Sobat Sobri Syahidin. Tadi kita sudah bacakan dari Argidias Damara, kemudian David Lumbang Gaul. Silakan nanti Anda DM ke kami, ke @idex_sumsel. Tuliskan nama lengkap Anda dan nomor kontak agar tim kami bisa menghubungi Anda. Sobat Sobri Syahidin bertanya seperti ini, Kang. Izin bertanya, kita izinkan ya. Apakah rekam jejak saham, apakah rekam jejak saham yang kita beli melalui simulasi atau virtual trading bisa terekam di aplikasi IDEX Mobile? Nah, itu pertanyaan dia. Jadi pengen tahu nih, kalau dia udah latihan beli jual gitu, ada nggak recordnya kata dia. Jadi dia bisa tahu salahnya di mana, benernya di mana gitu. Atau sebaliknya, udah bener kok jadi salah gitu. Betul Mas Ari. Tadi sudah seperti mention juga ya untuk virtual trading ini untuk sekarang untuk sampai bulan ini virtual trading itu hanya menyimpan datanya itu dalam 1 hari. Jadi besoknya itu udah ke reset ya. Nah, tapi bulan depan ini di bulan Agustus insya Allah ya kami akan update virtual trading ini, jadi menyimpan data virtual trading itu selama sebulan. Nah, jadi sebulan ya. Jadi di situ bisa dilihat kan perkembangan portofolio kayak gimana. Nah, bisa lebih kelihatan lah, maksudnya hasil investasinya itu, hasil jual beli sahamnya itu apakah mendapatkan capital gain atau kayak gimana. Nah, itu bisa lebih terlihat gitu kan kalau misalnya lebih panjang waktunya. Jadi ditunggu aja update-nya di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan virtual trading ini sudah bisa menyimpan record atau data virtual tradingnya sampai up to 1 bulan gitu. Pengertian 1 bulan itu apakah kalau ini kan yang berlangganan ya, yang premium berarti ya? Enggak. Ini bukan fitur premium, Mas Ari. Jadi automatically ada di virtual index trading. Artinya kalau begitu 1 bulan saya pakai, kemudian masuk September, data sepanjang Agustus terhapus, kemudian akan digantikan dengan data aktivitas simulasi saya di bulan September ya. Tuh nanti ke riset lagi gitu, Mas Ari. Artinya solusi buat Sobat Sobris Syahidin dan yang lainnya, saya punya solusi buat Anda. Kalau misalnya butuh waktu yang lebih panjang, itu bisa di capture kan? Screenshot ya? Betul. Jadi sebaiknya di screenshot, dikumpulkan setelah 1 bulan, karena nanti di bulan berikutnya dia akan meriset dan Anda bisa pelajari lagi yang apa yang telah dilakukan di bulan Agustus. Jadi itu salah satu way out-nya adalah silakan di screenshot seperti itu. Betul. Baik. Itu way out ya. Baik, kita ada pertanyaan keempat ini, Kang Budi dari Sobat Kevin NADR 18. Ini waktunya udah mulai mepet masalahnya. Saya masih mau ngulik panjang, tapi ya ternyata saya harus mengalah sama Sobat Ide ini. Kevin DR 18 pertanyaan seperti ini. Selamat sore Kak Budi. Saya izin bertanya, diizinkan? Izinkan Mas Ari, diizinkan Mas Kevin. Izinkan ya. Apakah aplikasi IDEX Mobile kedepannya akan memiliki rencana menambahkan fitur-fitur terbaru dan inovatif yang tidak dimiliki oleh aplikasi tetangga? Ini saya haluskan bahasanya, aplikasi tetangga seperti RTI Bisnis katanya seperti itu. Saya nggak boleh nyebut, tapi ya udahlah, palangan gitu. Ya. Apakah ada, Kang Budi? Tadi sebenarnya ada ya, bakal ada bonds segala macam, tapi kayaknya sih
Mungkin untuk produk lain seperti starter waran, apakah akan bisa disimulasikan nanti di situ? Mungkin yang sudah yang seperti yang dipresentasikan oleh Bapak Direktur juga waktu kemarin saat grand launching, yang sudah menjadi roadmap-nya IDX Mobile nih ya untuk saat ini, untuk pengembangannya itu ada fitur data derivatif, itu yang pertama. Data derivatif nanti akan ada data bonds atau obligasi, itu nanti bakal ada juga Mas Kevin. Terus tadi ya integrasi dengan konten edukasi pasar modal yang dikeluarkan oleh BI. Nah ini ada SPM dan juga Invest Hub untuk konten untuk belajar pasar modal nanti akan ada di IDX Mobile. Lalu ada informasi papan pemantauan khusus. Nah ini juga akan ada nih. Papan pemantau khusus. Ya betul Mas Ari. Dan masih banyak sih sebetulnya fitur lainnya ya, dan yang kami sedang planning juga nih ya, terutama yang kami bisa kerjasamakan juga dengan SRO dan juga anak-anak perusahaan di pasar modal gitu. Jadi ditunggu aja Mas Kevin, pengembangannya pasti banyak banget fitur yang nggak akan ditemukan di aplikasi lainnya gitu. Oke, Budi, saya tuh memperhatikan dengan baik, antusias banget gitu, penasaran banget dengan pengembangan aplikasi yang terus akan bisa dimanfaatkan. Jadi sangat beruntung lah ya buat masyarakat Indonesia, ada akan punya super apps yang bernama IDX Mobile, the best apps in capital market of Indonesia, bahwa hampir semua produk pasar modal yang ada di bursa Indonesia bisa dipelajari, bisa dipraktekkan. Pertanyaan saya cuma satu, itu kira-kira perangkat yang bisa digunakan standar minimalnya apa ya Mas? Nanti takutnya kelewat canggih, babak belur. Mungkin bisa dikasih gambaran, siapa tahu ntar minder juga nih sobat edektornya harus pakai iPhone yang paling mahal atau Android yang paling mahal. Nah mungkin ada cerita, ada gambaran sedikit. Ya, aman-aman Mas Ari, kita maksudnya Android dan iOS keluaran sekarang juga ya nggak harus yang baru banget gitu, karena si IDX Mobile juga aplikasinya bisa dibilang sangat light ya, jadi nggak berat lah aplikasi IDX Mobile gitu, dan dengan pengembangan nanti di kedepannya kami akan mengusahakan agar tetap seperti itu gitu. Jadi demi kenyamanan pengguna juga aplikasi ini akan tetap dibilang light gitu ya, jadi tidak ya menghindari lag dan segala macamnya gitu Mas Hari. Oke, artinya jangan khawatir Anda sobat IDX, aplikasi yang dikembangkan oleh tim Bursa Efek Indonesia, dari tim data dan marketing, dari timnya Kang Budi gitu kan, akan terus berusaha mengembangkan IDX Mobile menjadi IDX yang canggih namun ramah kapasitas. Data. Ramah kapasitas, ramah data ya, jadi aman dan maksimal. Baik, Kang Budi, kita masuk ke pertanyaan, kayaknya udah pertanyaan kelima ini Kang Budi. Tadi kita sudah ketemu dengan Argias Damara, kemudian David Lugan Baul, kemudian Sobat Sobris Syahidin, dan terakhir adalah Kevin DR18. Nah, dengan yang bilang, sekarang kita coba masuk ke Sobat IDX yang kelima. Sudah mulai, karena waktunya sudah mulai tipis ini. Dari Haryadi Husni, Kang Budi. Pertanyaannya menyangkut yang sensitif. Apa tuh Mas Ari? Pertanyaan adalah, jadi dari Haryadi Husni, beliau bertanya, kenapa biaya langganan premium di iOS beda dengan di Android? Nah, itu asli pertanyaannya. Ini berbeda karena sebetulnya masalah teks ya. Jadi charge pajak ya. Charge-nya tuh sedikit berbeda ya, Google dan Apple gitu dalam charging text di in-app purchase-nya gitu. Jadi mungkin mohon maaf juga nih ada sedikit perbedaan gitu ya di Google Play dan di App Store gitu. Tadinya kita memang pengen equal gitu ya ngesetnya di 30.000 gitu dua-duanya, tapi karena kita harus comply juga gitu dengan policy-nya Apple, makanya kita di charge sedikit lebih tinggi gitu ya harganya di 49.000 di Apple. Soalnya jawabannya hanya itu sih ya Mas Ari, mengapa di Apple lebih mahal gitu. Kepada masalah teks ya. Nah, Kang Budi, ini kita udah mulai menjelang menit-menit akhir nih, jadi ngobrolnya agak lebih santai dikit. Saya masih penasaran dengan IDX Virtual Trading, artinya ini terlalu
apa ya, ini aplikasi yang bagi saya terlalu kelewatan kalau dilewatkan gitu. Terlalu kelewatan kalau dilewatkan. Harapan Anda sendiri atau harapan dari Bursa Efek Indonesia sendiri terhadap aplikasi virtual trading bagi antusias, mungkin Kang Budi bisa berikan gambaran untuk orang yang ya katakanlah apa sih ini saham atau apa nih pasar modal, coba saya download gitu ya, download lihat. Nah, dari yang model tipikal seperti itu, kira-kira dengan aplikasi IDX Mobile butuh berapa lama akhirnya menjadi saya cinta banget dengan pasar modal. Menurut Anda berapa lama tuh? Dan apa yang mesti dilakukan supaya menjadi seperti itu? Ya kita juga di sini berupaya ya untuk IDX Mobile ini agar user friendly as possible gitu ya di aplikasinya, dan mungkin bisa langsung dikepoin gitu ya. Apa sih, yang pertama apa aja sih emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu. Mungkin perusahaan-perusahaan yang bisa saya investasikan yang bagus. Nah, mungkin bisa dikepoin itu ya dulu. Kalau misalnya udah kayaknya bagus nih investasi di perusahaan tertentu. Nah, bisa mulai coba langsung di fitur virtual tradingnya gitu. Kan karena di sini masih belum ada risiko finansial ya. Nah, di sana udah pede nih, udah ternyata kayak gini jual beli saham. Nah, bisa langsung buka rekening saham di sekuritas gitu, dan langsung mulai terjun di dunia investasi. Nah, harapan bursa seperti itu sih. Jadi Bursa Efek IDX Mobile ini menjadi gerbang awal juga gitu ya untuk investor-investor pemula gitu, Mas Ari. Oke, satu pertanyaan terakhir Kang Budi. Wah, ini sampai batu-batu nih Kang Budi. Satu pertanyaan terakhir Kang Budi. Dengan biaya langganan 49.000 cost dan benefit, seperti apa perbandingannya menurut Kang Budi terhadap IDX virtual trading ini? Sorry Mas Ari. Siapa yang dulu Kang Budi, santai aja. Tiba-tiba gatel. Gimana Mas Ari? Menurut Kang Budi, perbandingan antara kos langganan bulanan 39.000 dengan manfaat dari apa yang terjadi di IDX virtual trading, seperti apa perbandingannya menurut Kang Budi? Menurut saya sangat berbanding ya, apalagi si fitur terutama fitur stock heat map ini ya. Fitur stock heat map ini masih jarang banget ada di aplikasi lain gitu. Dan apalagi kalau misalnya mau quick analysis gitu ya tentang pergerakan pasar di hari itu gitu ya, atau secara sektoral atau secara indeks gitu ya. Nah, si fitur stock heat map ini sangat membantu mempercepat analisis kita gitu sih, Mas Ari. Jadi sangat membantu mempercepat kemampuan analisis dan kemampuan, sebenarnya juga ada kemampuan untuk mengenal risiko ya. Ya betul Mas Ari. Trading kan bisa membantu melatih kita untuk akhirnya jadi benar-benar paham, benar-benar jadi mengerti bagaimana memitigasi risiko akhirnya ke depannya ya, seperti itu. Ya, betul. Very worth it. Baik, Kang Budi, karena Anda sudah mulai batuk-batuk, saya pikir kita, dan waktu juga sudah mulai mepet, saya butuh closing statement dari Anda terkait dengan IDX virtual trading ini. Mengapa IDX virtual trading dan kenapa harus IDX virtual trading? Nah, mungkin closing statement dari saya juga ya, yang sobat IDX yang belum mendownload IDX Mobile, boleh dicoba download sekarang, dan untuk nggak usah fitur premium dulu, karena di fitur non premium juga sudah banyak fitur-fitur yang sangat menarik. Salah satunya tadi contohnya virtual trading. Kenapa virtual trading di IDX juga mungkin lebih menarik gitu ya daripada virtual trading yang lain, karena di sini kita langsung menggunakan data real time yang data perdagangan di hari itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa merasakan jual beli saham dengan data yang real nih gitu, tanpa adanya risiko finansial gitu, Mas Ari. Sorry, batu-batu. Oke, Kang Budi, terima kasih untuk obrolan sorenya hari ini. Senang sekali bisa ketemu Kang Budi hari ini. Sehat selalu untuk Kang Budi dan Sobat IDX. Tadi Kang Budi telah menyampaikan alasan mengapa IDX mengapa
menggunakan ide virtual trading. Kenapa ide virtual trading? Anda sudah dapat gambarannya bahwa ini adalah super apps, the best super apps in Indonesian capital market. Saya pikir ini akan bertahan lama, pengembangannya masih terus berjalan, dan yang paling penting adalah informasi yang disampaikan adalah real time, artinya Anda bisa mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya, murah, dan tentu handal dalam satu genggaman, yaitu IDX virtual trading.